Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito dengan tema kita DBD pada hari ini, dan juga kami mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi dengan tema yang hari ini, silakan kontak WhatsApp di 0811 101 3210. Kami masih menunggu ya pemirsa, dan akan dijawab oleh narasumber atau Dr. Lisda dan juga Dr. Else pada hari ini. Baik, kita langsung saja kembali ke pemaparan materi oleh Dr. Else. Boleh kita lanjutkan, Dr. Else. Nah, tadi kan udah ada namanya pemeriksaan arang pelit, yang ini ya. Nah, ini adalah pemeriksaan sederhana. Karena udah tahu nih pemirsa TVRI di rumah, jadi sangat boleh nanti diminta ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan ini kalau memang anaknya demam tinggi ya, sesuai dengan gejala tadi. Nah, ini ya seperti ini kurang lebih nih, kayak udah ada realnya ya, gambar realnya. Jadi khasnya lagi kalau peteki ini atau bintik merah ini, kalau kita tekan seperti itu, dia nggak hilang merahnya. Tetap stay there. Ya, bedakan dengan misalnya ruam merah karena digigit serangga misalnya ya, atau karena alergi apa, dia kan kalau kita pencet, dia kan akan hilang merahnya itu. Beda dengan peteki ini, khasnya dia kalau dipencet atau ditekan, dia tidak akan hilang. Ya. Nah, ini kalau simptomnya sebenarnya udah dijelaskan ya sama Dr. Lisda. Jadi memang head to toe atau dari kepala sampai ujung kaki biasanya semuanya akan menimbulkan gejalanya. Mulai dari kepala, ada sakit kepala, atau lebih khasnya lagi ada rasa nyeri di belakang bola mata, seperti itu ya, ada terasa panas, itu khas juga pada DBD. Terus yang lainnya di ekstremitas atas maupun ekstremitas bawah, ada yang namanya mialgia, seperti itu ya, nyeri pada otot-ototnya, nyeri pada sendinya, bahkan bisa ada juga yang mual atau muntah jalannya ya. Ada juga yang sampai diare. Itu tadi, diarenya juga hati-hati, harus dilihat apakah diarenya itu hitam atau warnanya normal, karena bisa jadi tadi sudah ada perdarahan di saluran cernanya ya. Kalau untuk lokasi dari bintik merahnya itu, apakah memang dia hanya di tangan saja, dokter? Apakah ada di seluruh badan? Lebih khasnya sih di tangan, karena manifestasi klinis yang biasanya akan tampak lebih jelas itu tadi di superficial di tangan kita ini ya, di dekat siku, lipatan siku ini. Nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti bintik merahnya ada di organ lain. Artinya memungkinkan ya, dokter? Memungkinkan, tapi enggak juga sebanyak campak. Kalau campak kan dia hampir ke seluruh tubuh. Betul. Itu beda lagi ya. Nah, ini 4 jenis yang bisa dilakukan tes DBD. Tadi kan ada pemeriksaan tes NS1. Nah, memang NS1 itu sudah diberitahu oleh Dr. Lisda, dia lebih spesifik, dia bisa dideteksi dari hari ke-0 malah. Dari hari pertama dia demam, kita sudah bisa melakukan uji NS1 dan hasilnya itu bisa yang lebih konkret gitu ya, dari 0 sampai hari ke-7 demam. Itu bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau pemeriksaan darah lengkap itu juga bisa, jadi dilihat dari pemeriksaan darah lengkapnya, biasanya yang lebih kita tune itu adalah bagian dari trombosit sama hematokritnya. Jadi nanti dokter bisa melihat, oh ini trombosit sama hematokritnya ini khas untuk gejala DBD ya. Kita karena melihat dari pendarahan tadi, lagi-lagi karena ada kebocoran dari plasma. Kalau untuk pemeriksaan ELISA, pemeriksaan yang hemaglutinasi ini biasanya jarang ya, karena untuk pemeriksaan S1, terus pemeriksaan darah lengkap, terus ada lagi yang pemeriksaan IgG, IgM dari DBD itu juga ada pemeriksaannya, itu sudah lebih dari cukup untuk kita mendiagnosa seseorang itu terkena DBD. Nah, ya. Dan kita juga nggak bisa berlama-lama untuk melakukan pemeriksaan ini. Karena DBD ini kan kita tahu tadi dari pola demamnya aja hari ke-4, 5, 6 udah masuk ke fase kritis. Kita mencegah dari DBD itu masuk ke fase kritis. Karena apa? Kalau udah masuk ke fase kritis, kita udah masuk ke ini, kriteria untuk
demam dengue yang warning sign. Udah warning ya, udah peringatan Udah ya. sangat-sangat warning. Dengan warning sign itu apa? Yang pertama kebocoran plasma yang berat, perdarahan yang berat, terus ada yang namanya kerusakan organ yang berat. Nah, ini dari yang kita yang takutin ya, yang kita takut-takuti pertama ada nyeri perut nih, warning sign, nyeri perut dan nyeri tekan perut, muntah yang persisten, maksudnya muntah yang terus-menerus, perdarahan di mukosa, ya, terus pembesaran hati. Nah, udah masuk nih. Bisa sampai pembesaran hati ya, Dok. Kerusakan organ, ada pembesaran hati, terus lama-lama kalau dibiarkan barulah masuk ke yang warning sign yang sangat berat, kebocoran plasma berat, menyebabkan apa? Shock. Shock itu berarti dianya sangat-sangat bisa yang kalau dalam artian awamnya shock itu nanti bisa menyebabkan penurunan kesadaran, koma seperti itu. Karena dia sudah ada namanya kebocoran plasma berat, sudah ada perdarahan beratnya di sana, ya perdarahan. Dan hati-hati kalau yang udah masuk kritis, kita juga mau masukkan intervensinya kan harus lewat infus semua, harus lewat suntikan semua. Nah, biasanya orang yang DBD ini dianya itu ada namanya dehidrasi. Ya, dehidrasi sehingga pembuluh-pembuluh darahnya itu nanti kolaps. Ya, nanti akan lebih susah untuk memasukkan infus atau memasang infus. Makanya biasanya orang-orang yang kematian itu bisa terjadi di fase-fase ini. Fase kritis, sudah ada kebocoran plasma yang hebat, perdarahan hebat, biasanya di sini. Di sini orang yang mengalami kematian itu di sini, nggak tertolongnya di sini. Ya, kita ngejar untuk rehidrasi cairannya, untuk mengejar yang perdarahan hebatnya, itu kan nggak semudah orang bayangkan seperti itu. Oke, nah pengobatannya kunci dari semua penyakit semakin cepat semakin baik tentu ya, mencegah lebih baik mengobati seperti itu ya. Yang pertama bed rest tentu asupan cairan yang adekuat lebih dari 5 gelas per hari ya, harusnya kan pokoknya kita kan sudah dikatakan 2 liter per hari ya untuk yang dewasa ya, 2 liter per hari itu harus memang rehidrasi cairan lah kalau untuk yang demam. Jangankan demam DBD, demam biasa aja kita perlu rehidrasi atau cairan yang cukup. Karena pada saat suhu tubuh kita itu tinggi, metabolisme kita itu semakin cepat untuk bermetabolisme seperti itu. Jadi kita butuh yang namanya cairan. Ini juga ada mitos dan juga fakta nih, Dokter. Benarkah kalau kita konsumsi air kelapa itu bisa membantu menyembuhkan DBD ini, Dokter? Iya, sebenarnya nggak mitos nggak fakta juga sih. Jadi kan kita ambil faktanya kalau air kelapa itu kan dia sumber cairan juga, air juga. Dan juga kan kalau di kelapa itu dia nggak cuma air aja, dia ada kandungan elektrolitnya. Disitulah faktanya kalau kelapa itu bisa menyembuhkan. Tapi nggak sepenuhnya dia tuh sebagai obat seperti itu ya. Sebagai obat, dia sebagai memang penyembuh karena rehidrasi cairannya. Sama halnya mungkin kita sering dengar jambu biji seperti itu ya. Betul. Jambu biji untuk mengobati DBD. Kita ambil faktanya bahwa jambu ini kan dia juga sumber buah yang banyak cairannya, terus banyak vitamin C-nya. Nah, ini balik lagi kalau si DBD ini disebabkan oleh virus dengue. Kita tahu kalau virus itu dia berhubungan dengan imunitas tubuh seseorang. Jadi semakin baik imunitas tubuh seseorang, nanti pemulihannya akan lebih cepat seperti itu ya. Jadi kita ambil di situnya kandungan dari air kelapa dan kandungan dari vitamin C-nya. Karena memang kuncinya sebenarnya dari DBD ini adalah cairan. Kita pun kalau ada pasien yang datang puskesmas yang belum masuk yang fase kritis ya, kita pasti mengedukasinya adalah cairan. Belum ada tuh yang namanya pil ini untuk mengobati DBD, memang belum ada. Pasti kita bilang minumnya dibanyakin, lebih dari biasanya seperti itu ya. Terus untuk demamnya kompres air hangat, jadi jangan yang air dingin seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya dari penyakit DBD adalah untuk pencegahannya. Mungkin balik-balik udah sering ya lihat iklan 3M plus. 3M ya, pemirsa, bukan 3 miliar ya, Dokter. Bukan 3 miliar, tapi 3M, ada plusnya lagi. Menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, terus memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Plusnya apa? Plusnya mencegah gigitan dan perkembangan biakan nyamuk.
Nah, ini tadi kita udah lihat tuh contoh-contohnya dari slide-nya Dokter Lisda, ada kolam ikan, tadi ada bak mandi, itu sebenarnya harus dikuras dan disikat ya. Untuk apa? Untuk mencegah perkembangbiakan dari jentik-jentiknya, telur-telur nyamuknya ya. Kalau kita udah terlambat ya nanti berkembang jadi nyamuk dewasa. Jadi memang makanya menguras menyikat itu kita mencegah telur-telur itu berkembang biak menjadi nyamuk dewasa yang bisa membawa virus dengue tadi. Salah satunya apa? Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Nah, ikannya apa? Saya mungkin kurang expert ya di bidangnya, nanti bisa dicari. Terus menggunakan obat anti nyamuk atau mungkin bisa menggunakan lotion untuk anak-anaknya yang sekolah. Hati-hati juga lotionnya harus dipilih khusus untuk anak-anak. Karena beberapa pasien saya juga pernah ditemui menggunakan obat lotion anti nyamuk dewasa malah alergi seperti itu. Jadi harus lebih selektif lagi. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi atau mungkin kalau di tempat tidurnya dipasang kelambu seperti itu ya. Terus periksa tempat-tempat penampungan air, meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup. Ini juga paling sering ya, mungkin kebiasaan kita udah habis pakai baru sekali pakai belum kotor, gantung 1, 2 jadi 5 kayak gitu ya. Nah, nyamuk suka tuh dengan pakaian-pakaian yang tergantung. Memberikan ABT ya, ABT ini bisa didapatkan di puskesmas. Jadi kalau memang ada tetangga yang DBD boleh dilapor ke puskesmas, nanti akan turun tim-tim dari puskesmas itu. Terus menanam tanaman pengusir nyamuk ya yang tidak disukai nyamuk. Ini adalah pencegahan yang bisa kita lakukan sebelum terjadinya DBD. Satu lagi pencegahan yang bisa kita lakukan ada yang namanya vaksinasi ya. Sekarang vaksinasi DBD, tapi memang belum disediakan secara gratis istilahnya oleh pemerintah, tapi sudah bisa didapatkan di klinik atau rumah sakit yang menyediakan. Sudah ada vaksin DBD-nya baik untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Oke, udah selesai. Sudah selesai. Baik, silakan duduk kembali dokter. Ini dokter, kalau DBD ini kan memang tadi gejalanya kan tiba-tiba panasnya ya dokter ya. Kalau untuk seorang ibu yang mungkin anaknya tiba-tiba panas tinggi, apa yang harus dilakukan dokter? Apakah langsung harus dibawa ke rumah sakit atau seperti apa dokter Lisda? Iya. Dokter Elsa dan juga dokter Lisda boleh. Mungkin boleh dokter Elsa. Dokter Elsa dulu ya. Iya, jadi kalau sebenarnya kan prinsipnya pada dasarnya kalau emang demam apapun baiknya segera dibawa ke rumah sakit atau vaskes. Cuman kalau emang kondisinya belum memungkinkan untuk membawa ke vaskes, hal yang pertama dilakukan kompres hangat dulu. Itu yang pertama. Yang bisa dilakukan pertolongan pertama di rumah oleh ibunya. Kompres hangat, nggak boleh kompres yang dengan menggunakan air dingin atau batu es. Gitu. Kompresnya pun juga di tempat-tempat dahi boleh, tapi yang lebih untuk menurunkan suhu itu sebenarnya di lipatan-lipatan organ tubuh. Oh, di tangan juga mungkin bisa dok? Lipat. Yang paling bagus itu kan dilipat ketiak, dilipat paha. Betul. Karena apa? Karena di situ adalah sebenarnya tempat pembuluh-pembuluh darah besar. Jadi nanti dia akan berdilatasi pembuluh darahnya, nanti akan bisa menurunkan suhu tubuh yang lumayan cepat lah seperti itu. Yang kedua kan kita selalu memesankan ya pada orang tua untuk selalu menyediakan obat peredap penurun panas. Itu kan sebenarnya boleh, kecuali anak-anaknya alergi. Nah, biasanya kan yang kita sering kan parastamol. Boleh selalu standby-kan parastamol. Kalau emang alergi parastamol boleh ibuprofen. Dicari untuk yang obat-obat peredap panas. Barulah segera memang untuk dibawa ke puskesmas atau ke vaskes terdekat. Baik, closing statement sedikit dari Dr. Elsa terkait dengan materi kita hari ini. Jadi kita hari ini bahas tentang DBD. Tadi sudah disinggung kalau DBD itu penyebabnya nyamuk. Jadi yang kita berantas itu adalah nyamuknya. Nah, nyamuknya ini kita berantasnya dari telurnya. Bagaimana kita memberantasnya? Dengan pencegahan 3M+ tadi. Menguras menyikat, menutup penampungan air, terus yang ketiga mendaur ulang barang-barang bekas dan untuk menghindari dari perkembangbiakan nyamuk tadi ya. Jadi apapun itu kita selalu aware dengan pertama rumah kita sendiri, baru lingkungan sekitar. Tapi kalau memang sudah ada kejadian, mohon untuk segera dilaporkan ke puskesmas terdekat untuk diberikan spesifik lagi untuk penanganannya oleh puskesmas. Nah, jadi kalau emang udah ada tanda-tanda DBD,
nggak usah dikurung-kurung lagi. Nanti kejadian ya kayak dokter Lisda bilang 3 hari memang demam tinggi, hari keempatnya ngerasa udah turun demamnya, ternyata itu adalah dari tanda-tanda fase krisis dari DBD. Hati-hati. Nah, di fase krisis ini yang banyak loss, yang banyak miskom seperti itu ya. Jadi banyak yang angka kematian yang banyak itu adalah di fase krisis itu. Baik, sedikit lagi dari Dokter Lisda, boleh ditambahkan Dokter Lisda? Oke, mungkin sudah lengkap. Yang pasti yang saya mau ingatkan buat masyarakat, ini virus. Jadi nggak perlu langsung demam tinggi dikasih antibiotik ya. Jadi yang cukup disediakan di rumah itu adalah pereda panas atau penurun panas. Karena itu memang boleh dikonsumsi dan dijual bebas juga. Selebihnya antibiotik itu tidak boleh langsung diberikan. Jadi periksakan diri ke dokter. Baik, terima kasih Dokter Elsa dan juga Dokter Lisda karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah dan kembali lagi ke aware diri sendiri ya, menjaga lingkungan. Baik pemirsa, cukup sampai sini perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Dokter Kito Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Elda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.